Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Informatika Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dimanapun Anda berada. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan prosesi praktikum kita secara asinkronus, di mana pada kesempatan kali ini dan seterusnya kita akan menggunakan aplikasi Blender untuk melakukan proses praktikum kita, ya. Nah, ada beberapa materi yang teman-teman harus kuasai pada praktikum kali ini, ya, di mana teman-teman harus sudah menginstal dulu aplikasi Blender yang versi paling baru, ya. Nah, silakan diinstal. Nanti Anda bisa dapatkan Blender melalui situs resminya, ya, blender.org. Nah, selain itu, setelah diinstal, teman-teman nanti akan sedikit saya jelaskan, ya, berkaitan dengan pengenalan user interface dari aplikasi Blender tersebut. Kemudian juga nanti sedikit juga akan saya jelaskan berkaitan dengan navigasi tampilan yang ada di aplikasi Blender. Dan terakhir, materi hari ini tentang transformasi objek, ya. Jadi hal-hal yang dasar dulu yang akan kita selesaikan pada praktikum kali ini. Nah, baru di minggu depan, ya, atau di next video teman-teman akan mendapatkan materi tentang pemodelan, texturing, rigging, sampai dengan rendering nantinya. Nah, silakan teman-teman install dulu aplikasinya, ya, bagi yang belum ada. Sembari menonton video ini, silakan diinstal dulu aplikasi Blendernya dengan menuju ke halaman ini, ya, www.blender.org, ya. Jadi Anda tidak perlu install di situs-situs penyedia software gratis, ya, karena Blender ini freeware, open source, sehingga dia bisa di-download dan diinstal secara gratis. Nah, kira-kira seperti ini kalau nanti teman-teman sudah dibawa ke halaman dashboard dari website Blender, ya. Nah, nanti akan disuguhkan di bawah header ini, nanti akan disuguhkan dengan tampilan downloadnya. Open source 3D creation, free to use for any purpose forever. Nah, silakan download Blender yang terbaru versi 2.9. Nah, setelah itu nanti tergantung platform dari komputer atau laptop rekan-rekan semua, ya. Yang pakai Windows silakan diinstal menggunakan aplikasi Windows. Yang pakai Mac silakan, dan juga bisa, ini support Linux, ya. Jadi 3 platform yang familiar digunakan oleh semua orang, Windows, Mac, dan Linux itu semuanya support. Nah, khusus di Windows sendiri akan ada 3 pilihan. Nah, Anda bisa mendownload versi installernya, ada versi portable-nya, dan juga bisa Anda dapatkan di Microsoft Store bagi Anda pengguna Windows 10, ya. Nah, untuk Mac OS, kemudian Linux juga bisa di-download secara gratis. Nah, nanti saya pakainya adalah Windows, ya, installer dengan file size 160 MB. Ini termasuk kecil, ya, untuk aplikasi atau software berbasis 3D. Nah, ini cukup kecil. Kita bandingkan saja software-software desain grafis, misalnya keluaran dari Adobe Family, itu kan gede-gede, ya, sekarang. Photoshop CC itu udah 2 gigaan kalau nggak salah, ya. Nah, ini kan cukup kecil berarti kalau file size-nya hanya 160 MB. Nah, bagi Anda pengguna Windows dengan versi 32 bit, nah, versi terbaru ini nanti nggak akan support diinstal di platform Windows 32 bit. Nah, jadi Anda wajib mendownload versi yang lama aja, ya. Jadi yang lama nanti ada di sini nih, di previous version. Ini di atas nanti silakan teman-teman klik dan dicari versi-versi yang lama, ya. Karena versi-versi yang lama itu masih support
menjalankan Blender ya, khusus bagi Anda pengguna Windows 32 bit. Nah, itu tadi requirement dari sisi sistem operasinya. Bagaimana kalau hardware-nya, Pak? Nah, ini. Ya, khusus untuk versi terbaru tadi sudah saya sampaikan. Ini ada minimum hardware requirement-nya dan software-nya sekaligus ya. 64 bit. Nah, dengan kecepatan prosesor 2 GHz ya. Dual core 2 GHz. RAM-nya harus 4 GB. Kemudian displaynya ini HD ya, standar 1280 x 768. Dan nanti ketika proses Anda sudah menggunakan aplikasi Blendernya, itu wajib menggunakan mouse, trackpad, atau pen tablet. Ya. Jadi saya sangat merekomendasikan Anda menggunakan mouse. Ya, jangan gunakan apa itu ya, mousepad yang ada di laptop ya, nanti akan susah itu prosesnya karena nanti ketika Anda menggunakan mouse ya, tidak hanya klik kanan dan klik kiri saja, ini harus ada scrollnya di mouse itu juga digunakan. Klik tengah pada scroll di mouse itu juga digunakan ya untuk kelancaran dari editing pada aplikasi Blender ini. Nah, ini adalah spesifikasi minimumnya. Nah, rekomendasinya gimana? Nah, ini ya, 64 bit dengan prosesor quad core ya. RAM-nya 16 GB, tampilannya Full HD. Kemudian direkomendasikan juga untuk menyediakan 3 button mouse or pen tablet. Nah, graphic card-nya itu 4 GB ya. Nah, dia bisa berjalan optimal kalau misalnya spesifikasinya seperti yang ada di kanan ini. Ya. Nah, kebetulan punya saya yang di tengah nih, persis ya. RAM-nya 16, tampilannya juga Full HD, ada mouse, dan graphic card-nya juga 4 GB. Jadi, cukup lancar untuk menjalankan aplikasi ini. Nah, bagi Anda yang, sorry to say ya, laptopnya laptop kentang gitu ya, sementara mungkin Anda bisa resource sharing dengan rekan-rekannya, karena kalau kita mau pakai fasilitas di laboratorium itu belum boleh ya teman-teman, karena sekarang sedang pandemi, harap maklum. Jadi aturan dari pemerintah pun belum mengizinkan kita untuk menjalankan berbagai aktivitas di dalam kampus ya. Kecuali urusan-urusan tertentu, misalnya urusan administrasi untuk skripsi dan lain-lain misalnya ya. Tapi kalau untuk beraktivitas di dalam ruangan, belajar gitu, dan di lab itu belum diizinkan ya. Jadi sementara teman-teman resource sharing dulu dengan rekan-rekan sekelasnya yang lain ya, sehingga nanti bisa optimal gitu ya, bisa saling belajar ya, dan bisa berpahala juga ya karena bisa menebengkan rekannya untuk sama-sama belajar menggunakan aplikasi ini. Oke. Nah, silakan nanti dibuka software Blendernya, punya saya seperti ini, ya. Dimana tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya materi hari ini, pertama sudah kita lewati menginstal Blender, yang kedua akan saya sedikit jelaskan bagaimana user interface yang ada di Blender. Nah, ketika Anda membuka software Blender untuk yang pertama kali, nanti Anda akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini, ya. Ini tampilan istilahnya welcome-nya ya, tampilan selamat datangnya dari aplikasi Blender. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Ini ada new file, ada getting started, open, dan lain-lain. Ini standar ya. Nah, kalau Anda mau banyak mempelajari tentang Blender, ya tidak harus Anda hanya menonton video saya, jadi Anda juga harus banyak eksplorasi ya. Sekarang tutorial di YouTube banyak ya, dan tutorial-tutorial yang dari buku ya atau dari artikel pun juga banyak. Nanti silakan diakses saja. Oke. Nah, ini adalah tampilan standar dari aplikasi Blender 2.91 ya. Nah, kita kenalan dulu. Nah, jadi di atas ini seperti biasa ada menu bar ya. Di sini ada tab. Ini ada banyak bagian-bagiannya ya, ada layout, ada modeling, UV editing, texture paint, dan lain sebagainya.
Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada panel yang cukup penting ya, ada cukup ini nanti akan kita atur di sini ya. Objek-objek kita baik itu dari sisi objeknya, pencahayaannya, kameranya itu kita akan atur di sini. Nah, bagian ini juga cukup penting ya, yang bawah. Ini ada tab properties yang lain. Nah, ini juga akan kita gunakan dalam proses editing nantinya. Nah, kemudian yang sebelah sini, nah ini yang paling esensial ya dalam hal editing, karena disinilah tempat kita menggunakan berbagai macam alat atau tools untuk melakukan editing terhadap objek kita nanti. Ya, ada select box, cursor, move, rotate, scale, transform, dan lain-lain. Nah, ini tampilan UI standarnya. Nah, di bawah ini adalah tampilan untuk melakukan proses animating. Ya, ini kalau kita tarik ke atas, nah ini kan berupa frame ya. Nah, nanti proses bagaimana insert keyframe-nya, terus menginsert frame-nya pada bagian timeline ini. Nah, ini akan digunakan ketika proses animating dari objek ini. Nah, ini adalah sekilas ya bagaimana tampilan umum yang ada pada Blender. Nah, untuk tampilan-tampilan yang lain akan saya jelaskan seiring dengan materi yang terus bertambah nanti ya. Jadi nggak semuanya dulu saya jelaskan, nanti seiring dengan berjalannya waktu, kita ngedit apa gitu, nanti teman-teman akan tahu sendiri masing-masing dari fungsi yang ada di tampilan Blender ya. Nah, kalau dijelaskan satu-satu banyak ya, ini ada mode-modenya, kemudian di sini ini juga guna nih. Paling penting tuh paling banyak di sini yang akan kita gunakan objek mode ya, edit mode, kemudian tools yang ini, kemudian yang ini, wah, hampir semuanya dipakai ternyata. Ya, jadi cukup detail. Mungkin kalau Anda terbiasa menggunakan aplikasi desain grafis, sebut saja Photoshop dan juga Illustrator, mungkin nggak banyak ya panel atau bagian yang kalian gunakan. Biasanya kan hanya canvas atau artboard yang ada di tengah, kemudian toolbarnya di sebelah kiri, kemudian ada panel-panel lain misalnya layering, kemudian pathfindernya, kemudian transformasinya. Mungkin hanya beberapa saja, tapi kalau di sini ya lumayan banyak. Ya, selain kita mengedit objek nanti, nah kita juga akan disuguhkan dengan hal-hal yang lain gitu ya. Ada nanti texturingnya seperti apa, riggingnya seperti apa, pencahayaannya seperti apa, posisi kamera seperti apa, dan juga proses animasinya seperti apa gitu. Jadi wajar tampilannya ya sedikit rumit gitu ya, karena memang editing 3D ini sifatnya kompleks dan komprehensif ya. Nggak bisa 1-2 kali itu langsung selesai. Jadi banyak step-step atau langkah-langkah yang harus kita lalui. Oke, terus kalau teman-teman tampilannya belum sama ya seperti punya saya, nanti tinggal klik menu file ini aja, kemudian default, kemudian load factory setting. Ya, jadi kita meload sesuai dengan settingan pabrik gitu ya. Nah, ini adalah settingan bawaannya tuh seperti ini. Nah, kalau mau dirubah bisa nggak Pak? Ya bisa. Ya, jadi teman-teman cukup menuju ke menu edit, kemudian preferences. Nah, di sini kalau misalnya tampilannya terlalu kecil, huruf-hurufnya terlalu kecil bagi Anda yang mungkin matanya sudah sedikit berkurang kemampuannya, ini bisa di zoom ya. Defaultnya dia 1 ya, tapi kalau mau di scaling lagi ya, mau ditambahkan lagi juga bisa. Ya, kemudian berkaitan dengan temanya misalnya. Ya, ini ada preset banyak, user interface-nya sebenarnya bisa kalian ganti-ganti. Ya, mungkin Anda yang pernah menggunakan software Adobe Family, itu kan juga bisa diatur sendiri ya. Shortcut-shortcutnya bisa kalian rubah gitu kan. Di sini juga sama. Nah, misalnya ini untuk merubah tampilan juga sama ya teman-teman, tinggal dirubah saja. Misalnya mau pakai XSI, mau pakai Blender Lite, atau yang biasa menggunakan software Maya. Nah, ini kan mirip-mirip kayak Maya nih tampilannya ya. Nah, ini juga bisa. Tapi saya secara default menggunakan Blender Dark saja ya. Nah, supaya kelihatan, ini juga bisa deh yang dark aja. Ya. Dan yang lain-lain nanti silakan rekan-rekan.
Dalam hal ini mengeksplorasi apa saja yang terdapat pada menu preferences ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan beberapa tools ya yang ada pada Blender. Yang pertama ada yang namanya select ya, select. Nah, select ini penggunaannya bisa diklik gitu ya untuk memilih objek-objek yang ada pada grid ini nanti ya. Kemudian ini misalnya saya klik objek box ini atau cube. Nah, Anda lihat di panel properties yang ada di sebelah kanan ini ya. Nah, ini cube-nya ini aktif. Kemudian di sini ada pencahayaan, light, kemudian ada kamera ya, yang tinggal dipilih. Nah, select juga tidak hanya klik saja penggunaannya, tapi dia bisa kita sorot atau kita seleksi. Misalnya nanti ada beberapa vertex ya yang mau kita seleksi, maka caranya seperti ini juga bisa nanti. Nah, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang sering digunakan juga adalah move tool. Ya, move artinya berpindah. Nah, beda halnya ketika di desain grafis mungkin Anda memindah objek itu hanya atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Nah, tapi kalau di 3D yang notabene aksisnya atau sumbunya itu ada 3. Sumbu X, Y, dan Z. Sehingga proses perpindahannya pun juga beda-beda ya. Nah, bisa ke atas, ini menggunakan sumbu yang warna biru ya. Nah, itu sumbu Z di sini ditampilkan. Kemudian, nah ini sumbu X-nya. Kemudian terakhir. Nah, yang ke sini sumbu X. Ya, X, Y, dan Z. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau Anda ingin merubah tampilannya, ini kan tampaknya dari sini ya, perspektifnya kan dari sini. Nah, Anda bisa menggunakan scroll yang ada di mouse Anda, di tengah itu diklik, scroll yang ada di tengah posisinya itu diklik. Nah, kemudian ditahan terus baru digeser. Nah, ini kita bisa melihat objeknya dari berbagai macam sisi. Ya, ingat ya, tombol scroll di mouse itu ditekan. Nah, untuk zoom in dan zoom out, itu Anda bisa scroll ke depan, ke belakang ya untuk zoom in, zoom out-nya. Atau Anda juga bisa menggunakan fasilitas yang ada di sini. Ini seperti ini. Misalnya mouse di komputer atau laptop Anda nggak punya scroll-nya ya, ini bisa juga digunakan. Ya, ini tinggal diklik, ditahan saja. Nah, kemudian diubah-ubah posisinya. Gitu ya. Oke, selanjutnya, nah ini tadi zoom in, zoom out sama. Kalau Anda klik dia memperbesar, memperkecil, tinggal dimajukan saja mouse-nya ke depan dan ke belakang. Ya, ini sama. Nah, kemudian ada juga rotate. Nah, rotate ini digunakan untuk merotasi objeknya. Ya, posisinya kemana, berapa derajat, itu juga bisa Anda lakukan menggunakan rotate ya. Nah, jadi untuk shortcut-nya itu ditekan tombol R. Jadi ini lumayan gampang untuk dikenali ya pada aplikasi Blender. Untuk move tool tadi pakainya, nah ini agak sedikit berbeda ya. Shortcut-nya itu G, kalau rotate itu R, kalau scale itu S, nanti kalau transform itu T. Ya, mungkin Anda masih terbawa-bawa dengan Adobe gitu ya. Kalau transformasi itu Ctrl T. Nah, di sini hanya T saja. Jarang ya di sini yang pakai Ctrl itu jarang. Rata-rata semuanya shortcut-nya menggunakan huruf-huruf dasar saja. Nah, ini kalau rotasi, Anda bisa melakukan rotasi di berbagai macam arah ya, menggunakan sumbu-sumbu yang ada. Nah, ini kan malah lebih mudah kalau seperti ini. Kemudian scale. Nah, scale ini juga bisa diubah besarannya berdasarkan sumbunya ya. Ini mau besar ke arah sana atau mengarah ke sana juga bisa ya, dikecilkan lagi juga bisa. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah itu ya hal-hal yang sering digunakan. Nah, kalau misalnya Anda ingin merubah posisi dari objek ini tanpa harus menggeser-geser menggunakan tools gitu ya, jadi Anda bisa gunakan panel
transform yang ada di sini. Ini diklik. Nah, ini defaultnya itu ukurannya adalah M, meter. Nah, ini saya buat 0. Yang di Y juga saya buat 0. Yang di Z saya juga buat 0. Nah, maka posisinya nanti akan kembali, teman-teman. Rotasinya juga sama 0. Dari sumbu Y-nya juga 0, dan dari sumbu Z-nya juga 0. Nah, scale ini juga sama. Kalau scale ini kalau nggak salah 1 dia ya, defaultnya 1. Nah, maka dia akan kembali ke posisi semula. Ya. Nah, jadi seperti itu ya pengantar dari pengenalan aplikasi Blender. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba lebih advance. Kita akan coba mengedit ya menggunakan edit mode yang ada di sini. Ini kan baru object mode ya. Selanjutnya kita akan gunakan edit mode dan mengedit objek yang akan kita edit nantinya pastinya. Nah, nanti diingat-ingat teman-teman, di teori sudah saya sampaikan nanti akan ada beberapa istilah yang dalam hal ini teman-teman harus sudah paham di luar kepala. Ada vertex, ada edge, dan juga face ya di sini. Ada vertex, ada edge, dan juga face. Nah, nanti kita akan banyak menggunakan hal-hal tersebut untuk melakukan transformasi atau editing terhadap objek kita. Ya, karena itu adalah basicnya modeling 3D ya. Kalau Anda tidak paham itu, maka nanti susah untuk lanjut ke materi-materi selanjutnya. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk materi pengantar kali ini. Besar harapan saya teman-teman untuk dapat bereksplorasi lebih ya, tidak hanya mengandalkan dari video yang saya buat ini. Sehingga nanti harapan saya teman-teman bisa jauh lebih baik kompetensinya ya daripada Anda hanya menonton satu sumber dari video saya ini. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya akhiri dulu. Sampai ketemu lagi di video praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.